Oke guys, jadi di video kali ini gue mau sedikit sharing sebenarnya apa itu altitude ya, karena kalau misalkan teman-teman beli kopi gitu ya, biasanya saat ini sudah ditulis ya ketinggian gitu ya. Nah itu sudah ditulis. Nah sebenarnya itu maksudnya apa sih? Terus efek ke kopinya itu apa gitu ya. Nah tapi seperti biasa sambil kita ngobrol-ngobrol, gue mau nyeduh kopi ini dari kopi Northsider lagi ya. Ini kopi Ijen Jawa Timur, prosesnya CM natural ya, carbonic maceration natural, kopinya seperti ini. Nah ini kemasan 100 gram ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba-coba dulu silahkan beli 100 gram. Oke. Nah hari ini gue pakai grindernya Timor C2, grind size nomor 19. Oke, nomor 19. Terus hari ini gue pakai drippernya Elf Dripper. Nah terus gue pakai airnya ini Nestle. Ya ini gue hajar di suhu lumayan tinggi ya, di suhu sekitar 95-96. Oke, tadi sudah gue giling, langsung aja. Wanginya ini gue entah kenapa gue nyium kayak ada wangi-wangi strawberry-strawberryan gitu ya, pokoknya kayak berry. Terus kayak ada wangi-wangi rempahnya gitu. Langsung aja ya kita seduh. Nah hari ini gue pakai perbandingannya 1:15. Jadi air yang gue tuang itu 225. Nah gue tuangnya nanti 3 kali penuangan aja. Oke, ratakan dulu. Nah, start. Nah ini gue mau bloomingnya itu sebanyak 30 gram. Oke, 30 gram. Nah gue bloomingnya selama 35 detik. Oke, 35 detik sudah. Lanjut tuang lagi sampai 180. 180. Stop. Nah ini dia. Walaupun dia kasar gitu ya, turunnya itu nggak terlalu deras banget ya. Jadi dia memang turunnya kayak sudah, apa ya, kayak alat ini tuh bisa menyesuaikan gitu debit air turunnya. Sip, airnya tinggal sedikit. Lanjut tuang lagi sampai 225. Oke. Nah ini kemarin gue itu coba-coba range-nya 3 menit sampai 3 menit 10 detikan lah brewing time-nya. Oke, di atas sudah habis. Timer kita stop. Oke. Sudah, oke. Ini gue brewing time-nya 3 menit 2 detik. Nah, 3 menit 2 detik. Oke, sekarang kita hirup. Aromanya dulu seperti apa, Pak? Aromanya malah di sini gue berasanya kayak ada wangi melatinya juga. Apakah Ijen itu memang karakternya begini? Melati, terus di sini gue ngerasa kalau di kopi Ijen yang ini ya, CM natural, ini gue ngerasa wangi stroberinya cukup jelas. Terus kayak manis-manis coklatnya gitu, terus kayak ada wangi bittersweet dari si coklatnya juga ya. Kayak ada wangi coklat. Oke, kita cobain dulu aja. Ini gue hajar suhu yang lumayan tinggi. Nah ini pertama buah sawo kecik yang kecil-kecil ya. Manis-manisnya kayak gitu. Terus asamnya ini kayak asam-asam stroberi. Si cengkehnya kerasa aromanya ada di belakang. Terus sama ada aftertaste milk chocolate. Kerasa kayak milk chocolate. Nah dia menurut gue ini bodinya nggak terlalu tebel, malah menurut gue cenderung thin. Ini kita tunggu dulu sampai agak dingin. Gue mau ngobrol mengenai altitude. Oke. Kalau misalkan teman-teman beli di kemasan seperti ini ya, biasanya tuh sudah ada jelas tuh, bahkan mungkin sampai ke petaninya siapa gitu ya. Jadi penjelasannya sudah semakin detail. Ya. Terus ada ketinggiannya, terus mungkin ada varietasnya gitu ya. Nah ini yang gue mau bahas sekarang masalah ketinggian. Kenapa sih kok ketinggian itu perlu ditulis atau harus ditulis? Atau ada beberapa orang yang memang mencari tahu kopi ini tumbuhnya tuh di ketinggian berapa sih gitu ya. Nah simpelnya gini, kalau ketinggian itu kan altitude. Nah sebenarnya altitude itu ada hubungannya juga dengan latitude. Nah yang gue mau bahas di sini adalah altitude dan latitude. Oke, kalau misalkan semakin tinggi ya, semakin tinggi kan artinya suhunya akan semakin rendah. Nah kalau misalkan tumbuhan pun ketika dia tumbuh semakin tinggi, suhunya semakin rendah, proses pematangannya dia, jadi proses dari pertama kali ditanam sampai dia buahnya itu siap untuk dipetik itu akan semakin panjang. Ya, karena hubungannya apa? Karena balik lagi suhunya semakin rendah. Sebenarnya masih banyak faktor yang lain. Tapi ini gue mau bahas dari altitude doang. Nah, otomatis semakin dia matangnya lama, artinya kan di dalam kopi itu akan terbentuk proses ya, proses kimiawi, entah mungkin itu ada proses pembentukan acidity-nya, ada sweetness-nya, kadar gula, protein, ya banyak banget tuh. Yang mana nanti
yang diharapkan itu biasanya rasa kopinya akan jauh lebih kompleks. Ya makanya kalau teman-teman perhatikan, kopi-kopi yang tumbuhnya itu tinggi banget, biasanya tasting notes-nya itu sudah benar-benar unik gitu ya. Nah biasanya sebenarnya tuh orang yang jualan kopi ini atau roasternya itu pengen kayak ngasih pesan rahasia deh, tersirat gitu. Dia mau kalau pembelinya tuh tahu, oh kopinya ini tumbuhnya di tempat yang tinggi, jadi diharapkan rasanya itu akan bisa kompleks. Yang mana kalau teman-teman coba perhatikan, kopi-kopi yang altitude itu tinggi-tinggi, biasanya tuh rata-rata harganya cukup tinggi. Ya, kita jangan bilang harganya tinggi karena mungkin proses distribusi, logistik, dan yang lain ya. Memang itu salah satu faktor. Tapi gue mau fokus ke sini ke bagian rasanya. Nah, jadi biasanya rasanya itu akan jauh lebih kompleks. Nah, biasanya itu memang rasa yang dihasilkan juga didukung dari varietas juga, terus iklim di kebunnya tersebut, terus ada mungkin microclimate-nya ya, kadar tanahnya seperti apa, apakah bagus atau enggak gitu ya. Dan didukung sama yang tadi proses roasting. Nah, dari situ biasanya ketika dia tumbuhnya semakin lama, semakin lambat ya, proses pematangan buahnya itu hubungannya kemana? Ke density dari kopinya. Ya jadi simpelnya semakin tinggi pohon itu tumbuh karena suhunya semakin rendah, jadi proses pematangan buahnya itu jadi lebih panjang. Nah, selama proses pematangan buah itu, karena kan bisa dikatakan si green bean-nya itu akan mendevelop terus tuh ya, akan menyerap sari-sarinya itu akan jauh lebih tinggi. Efeknya apa? Efeknya ke tingkat kepadatan si biji kopinya, yang mana jauh lebih padat. Nah itu pengaruhnya benar-benar kerasa kalau misalkan pada saat proses roasting. Ya, biji kopi yang high density, yang densitasnya itu tinggi dengan yang densitasnya rendah nih, cara untuk nge-treatnya beda. Ya, pada saat start temperaturnya beda gitu ya, mungkin nanti pada saat Maillard reactionnya juga beda, sudah pasti nanti mungkin akan berefek ke first cracknya juga sama develop time-nya. Nah kalau masalah itu sudah lumayan dalam ya, jadi gue mau cuma bahas benar-benar cuma dari altitude. Nah dari altitude kita juga harus lihat yang namanya latitude ya. Kan kalau altitude itu ketinggian, berapa tinggi ya si pohon kopi ini tumbuh. Kalau longitude itu seberapa jauh batas dari garis khatulistiwa. Ya, ada lintang utara dan lintang selatan. Contoh, misalkan ada satu kopi itu tumbuh di wilayah Sumatera. Ya, wilayah Sumatera katakan yang dilewati dengan garis ekuator. Misalkan tumbuhnya itu di ketinggian 1700 misalkan ya. Tapi ada satu kopi lagi, mungkin kopinya itu kopi Kenya. Ya, kopi Kenya yang tumbuhnya sama-sama di 1700. Nah, itu sudah pasti akan berbeda. Kenapa? Karena semakin dekat ke garis ekuator kan sudah pasti dia suhunya akan semakin tinggi ya, semakin panas. Sedangkan semakin jauh dari garis ekuator itu sudah pasti suhunya akan semakin rendah. Nah dari situ pasti akan ada perbedaan rasanya juga. Nah selain perbedaan rasa itu juga ada perbedaan ke density-nya. Ya karena kan biasanya semakin jauh nih, semakin jauh kopi itu tumbuh dari garis ekuator, biasanya nanti suhunya akan semakin rendah juga. Jadi simpelnya seperti itu. Altitude itu si roasternya mau ngasih tahu, ih kopi gue kompleks loh. Gitu karena tumbuhnya di ketinggian yang cukup tinggi. Nah mungkin nanti next gue akan bahas mengenai density juga ya, tapi itu nanti ya. Nah sekarang ini kopinya sudah dingin, kita cobain dulu. Nah ketika dia dingin, asamnya jadi lumayan dominan, acidnya naik. Karakternya ini bener kayak buah beri ya, cenderungnya lebih ke arah strawberry. Terus malah gue kerasa ada rasa belimbing. Terus di belakang, di hidung itu ya, kerasa si cengkehnya. Malah si sawo keciknya itu hilang
Nah, tapi di belakang tetap ada kerasa sensasi kayak coklatnya. Bodinya bisa dikatakan medium to light. Ini aftertaste-nya cukup panjang, kerasa manis di lidah. Jadi ini manis dan asamnya itu balance lah ya. Di lidah kerasa banget, dan ini bukan tipe kopi yang acidity-nya tinggi. Enggak, ini acidity-nya menurut gua masih masuknya medium. Oke. Yang gue suka di sini nih, wangi yang ada di dalam mulut gitu ya. Kerasa di mulut tuh kayak stroberinya tuh bener-bener jelas banget. Stroberi sama belimbing, jadi bener-bener seger lah ya. Kopi ini termasuk kopi yang seger, tapi bukan tipe kopi yang funky banget, enggak. Ya ini masih kopi yang masih standar lah, rasanya belum over banget. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen cobain kopi ini ya, kopi Ijen proses CM natural, silahkan teman-teman langsung cek link di deskripsi aja, nanti akan gue cantumkan. Kalau teman-teman mau beli timernya juga, gue cantumkan di link, tekonya juga, drippernya juga ya. Pokoknya semua alat-alat studio yang gue pakai hari ini akan gue cantumkan di deskripsi. Nah, buat teman-teman mungkin bisa follow Instagram gue dulu di sebelah sini @remaringka. Untuk teman-teman kalau mau tanya-tanya langsung DM ke gue boleh, silahkan ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai altitude, ketinggian atau apapun itu yang berhubungan dengan pembahasan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.